Bab 2097. Orang-orangku telah tiba. 1. Panggil orang. Klan roh barbar memiliki keyakinan dan keyakinan ini, karena di seluruh alam spiritual, klan roh barbar adalah yang paling kuat. Tidak hanya itu, ada kekuatan super di balik roh barbar, dan itu adalah klan ilusi. Adapun klan ilusi, itu adalah peradaban tingkat 6 yang nyata. Meskipun mereka hanya satu tingkat lebih tinggi dari roh barbar, level ini mungkin merupakan rintangan yang tidak akan pernah bisa diatasi oleh orang barbar. Peradaban tingkat kelima dan peradaban tingkat 6, yang nyata adalah dunia yang berbeda. Rio memandang Mileye, tersenyum dan berkata, "Manusia, jika tidak ada yang kamu panggil, maka aku akan memanggil seseorang." Suara itu jatuh, dan ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, satu demi satu nafas mengerikan menyebar dari ruang hampa di sekitarnya. Segera setelah itu, lebih dari 100 super master muncul. Di antara mereka, sebenarnya ada 5 master dari tahap ke-15. Dan ada total 49 master tahap ke-14, dan sisanya semuanya setidaknya master tahap ke-13. Melihat barisan ini, ekspresi Edo menjadi gelap. Roh barbar sangat memotivasi, jelas, karena benda ilahi pada Mileye mereka harus menang. Pada saat ini, Rio tiba-tiba melihat sekeliling, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Semuanya, orang ini membunuh orangku, dan klan roh barbarku sama sekali tidak bersamanya. Jangan ikut campur, semuanya." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kegelapan, "Kamu klan roh barbar ingin menelan pedang di tangan manusia itu, jadi katakan saja, mengapa kamu begitu munafik?" Rio menyipitkan matanya sedikit, dan dia tiba-tiba berbalik dan meninju. Boom! Ratusan kaki jauhnya, ruang hampa di sana tiba-tiba runtuh, dan mundur dengan keras berulang kali, dan retret ini berjarak ribuan mil jauhnya. Rio melirik di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Alasan mengapa aku mengatakan itu adalah karena aku ingin menyelamatkanmu kamu, karena kamu tidak malu, maka jangan salahkanku, barbar." Segera setelah suaranya turun, beberapa master barbar langsung menghilang di tempatnya, dan di kejauhan, langsung terhapus. Melihat pemandangan ini, para master di lingkungan yang gelap terkejut. Klan roh barbar ini sangat mendominasi. Namun, tidak ada yang berani keluar untuk melawan lagi. Satu roh barbar sebenarnya tidak begitu kuat dan tak terkalahkan. Yang benar-benar ditakuti semua orang adalah klan ilusi di belakang roh barbar. Saat itu, klan roh barbar tidak sekuat itu, dan alasan mengapa mereka tiba-tiba bangkit adalah karena seorang wanita dari klan roh barbar menikah dengan klan ilusi. Sejak itu, roh-roh biadab telah bangkit, dan tidak ada kekuatan di seluruh alam spiritual yang berani menghadapi mereka. Seiring waktu, orang-orang barbar menjadi semakin kuat, dan tentu saja, semakin mendominasi. Namun, tetap tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Dalam kegelapan, beberapa master telah surut. Mereka juga tertarik dengan pedang di tangan Mileye. Tidak hanya mengabaikan tekanan dan jurang waktu dan ruang, tetapi juga dapat memasuki tingkat ketujuh ruang dan waktu, yaitu benda ilahi yang bahkan seluruh alam spiritual alam tidak punya. Tapi dengan kehadiran suku roh barbar ini, mereka tahu bahwa mereka tidak punya harapan sama sekali. Melihat para master itu bubar dalam kegelapan di sekelilingnya, Rio memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang Edo yang tidak jauh, dan Edo segera berkata, "Mulai sekarang, klan roh binatang kita hanya akan ikuti pimpinan klan roh barbar." Rio sangat puas, dan mengangguk sedikit saat ini. Ketua klan telah menjelaskan bahwa meskipun suku roh binatangmu tunduk pada suku roh Ryoku, kamu dapat yakin,
Aku, suku roh barbar, tidak akan ikut campur dalam urusan suku roh binatangmu. Namun, di masa depan, jika ada pengiriman dari suku roh barbarku, Edo buru-buru berkata, ras roh binatangku pasti akan patuh. Rio tersenyum, bagus sekali. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye yang tidak jauh. Manusia, aku tahu kamu baru saja sembuh, apakah lukamu sudah sembuh sekarang? Mileye tersenyum dan berkata, ya. Rio tersenyum dan berkata, jangan katakan bahwa aku, orang barbar, menggertakmu, kamu dapat memanggil orang sebanyak yang kamu inginkan. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Waktu dan ruang dilipat. Di kejauhan, Rio menyipitkan matanya sedikit, dan menyilangkan tangannya untuk menghalangi. Boom! Rio mundur ribuan kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, Mileye muncul di depannya lagi, dan dalam sekejap, sepotong cahaya pedang langsung membuatnya kewalahan. Domain pedang. Cici. Dalam potongan cahaya pedang itu, suara robekan terus bergema. Dan pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari cahaya pedang hancur, dan sesosok tubuh mundur dengan hebat. Itu Rio. Dan ketika Rio berhenti, wajah semua master di lapangan menjadi serius. Karena saat ini, seluruh tubuh Rio penuh dengan bekas pedang, padat, seolah-olah dia telah berlama-lama, itu sangat menakutkan. Di kejauhan, Edo menatap Mileye di kejauhan, matanya serius. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Mileye ini tidak hanya kuat dengan pedang di tangannya, tetapi juga dengan keterampilan pedang yang menakutkan. Siapa manusia ini? Keseriusan di mata Edo berangsur-angsur berubah menjadi kekhawatiran. Di seberang Mileye, Rio itu melirik tubuhnya. Saat berikutnya, ekspresinya menjadi ganas. Dia memandang Mileye, manusia, kamu telah berhasil membuatku marah, kamu. Pada saat ini, pedang tiba-tiba menebas, dan suara Rio berhenti tiba-tiba. Gerakan pertama Rio. Boom. Cahaya pedang hancur, dan Rio mundur ribuan kaki. Begitu dia berhenti, lengan kanannya terbelah, dan darah berceceran. Bersambung. Bab 2098. Orang-orangku telah tiba. 2. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan Rio terkejut. Dia membanting ke depan dengan tangan kirinya, lalu berputar, tahan. Suara jatuh, dan Mileye di kejauhan tiba-tiba berhenti, karena ruang waktu tempat dia berada langsung menjadi sangkar ruang waktu. Pada saat ini, Rio berkata lagi, jatuh. Saat kata-kata itu jatuh, ruang dan waktu tempat Mileye berada di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi jurang, dan Mileye jatuh dengan cepat. Rio tersenyum di sudut mulutnya, tetapi segera, senyumnya membeku, karena Mileye, yang jatuh di kejauhan, tiba-tiba kembali ke kenyataan. Melihat adegan ini, Rio menyipitkan matanya sedikit. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Matanya tertuju pada pedang biru gaib di tangan Mileye, itu pedangmu. Mileye tidak punya omong kosong, mengangkat tangannya adalah pedang. Seberkas cahaya pedang menembus lapangan. Kilatan energi jahat melintas di mata Rio. Dia mengambil langkah maju dan meninju dengan tangan kirinya. Kekuatan kuat yang terkandung dalam tinju langsung merobek ruang di depannya, dan cahaya pedang Mileye juga langsung rusak hancur dan musnah. Tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di atas Rio, dan dia menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang untuk menentukan hidup dan mati. Pedang ini menebas,
dan kekuatan yang kuat langsung merobek ruang dan waktu. Mata Rio menyusut tiba-tiba. Dia tidak berani mengambil pedang Mileye dengan keras sekarang, karena pedang Mileye dapat mematahkan pertahanannya. Saat pedang Mileye jatuh, tubuhnya bergetar, ruang hampa terlipat, dan dia langsung muncul ribuan kaki jauhnya. Dia tidak berani, tetapi begitu dia berhenti, pedang terbang tiba-tiba dipotong. Sangat cepat, karena ini juga lipat ruang hampa. Rio terkejut, pada saat ini dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa melawan, dan sebelum dia punya waktu untuk berpikir, dia membanting tangan kirinya. Boom! Di mata semua orang, lengan kiri dan dua pedang Rio hancur, dan dia mundur dengan keras. Di kejauhan, Mileye hendak menyerang lagi. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, serangan tinju menghantam seperti tsunami. Mileye buru-buru mencabut pedangnya untuk bertahan. Boom! Dengan suara ledakan, ruang hampa tempat Mileye berada seketika berubah menjadi lubang hitam ruang waktu yang gelap gulita, dan Mileye jatuh keluar angkasa ruang waktu lubang hitam. Pedang biru gaib di tangannya bergetar hebat dan dengan cepat membawanya keluar dari lubang hitam ruang waktu. Setelah keluar, Mileye menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, berdiri seorang pria barbar, mengenakan jubah brokat, tinggi dan tinggi, dengan rambut panjang menutupi bahunya, memancarkan aura pemaksaan yang menakutkan. Jonas, ketua klan saat ini. Jonas melihat Mileye, dan kemudian matanya tertuju pada pedang biru gaib di tangannya, pedang yang bagus. Pada saat ini, Rio berjalan ke arah Jonas, ketua klan. Jonas memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, dan kamu bukan orang biasa. Karena kamu bukan orang biasa, maka kamu harus tahu bahwa aku adalah orang biasa, orang barbar. Karena kamu tahu bahwa aku orang barbar, lalu kenapa kamu masih berani menjadi musuh roh barbarku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu, tetua, akan menjadi musuhku." Jonas menggelengkan kepalanya. "Aku, suku roh barbar, membunuhmu, artinya sangat memikirkanmu, dan kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi musuh suku roh barbarku?" Mileye mengacungkan jempol, "Luar biasa." Jonas tersenyum dan berkata, "Tidak peduli siapa kamu atau apapun asalmu, hari ini, aku akan menghancurkan tubuh fisikmu, memenjarakan jiwamu, dan membiarkan kamu dibakar oleh api spiritual kehidupan demi kehidupan. Aku akan memberitahu dunia, siapapun yang menyinggungku, klan roh barbar, pasti akan mati." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, pupil Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia menghunus pedangnya tiba-tiba dan menebas. Boom! Mileye langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan sebelum dia bisa berhenti, beberapa bayangan tiba-tiba muncul. Rio dan master tingkat 15 klan roh barbar lainnya juga bergerak. Mileye buru-buru melemparkan domain pedang. Boom! Saat domain pedang muncul, itu runtuh, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar ke jurang ruang dan waktu. Dan segera setelah dia melarikan diri dari jurang ruang dan waktu, pukulan tiba-tiba menyerang Jonas. Mileye memblokir pedang horizontal. Boom! Pedang biru gaib di tangan Mileye bergetar hebat, dan seluruh orang itu mundur dengan hebat. Pada saat ini, 4 master tahap ke-15 tiba-tiba menyerbu ke arahnya dari segala arah. Dulu, ini tidak memberi dia kesempatan untuk bernapas. Mileye yang mundur memiliki kilatan energi jahat di matanya, dan dia menebas ke depan dengan pedangnya. Domain pedang. Boom! Kilatan cahaya pedang langsung membuatnya kewalahan dan 4 master tingkat 15. Diam sejenak.
Boom! Cahaya pedang pecah dan sesosok terbang keluar. Itu adalah Mileye. Dan ketika Mileye berhenti, lengan kirinya menghilang. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya retak, tulang terlihat di banyak tempat. Seluruh orang itu sangat tragis. Di kejauhan, Jonas memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, panggil seseorang." Pada saat ini, ruang hampa di atas kepala Jonas tiba-tiba bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Jonas sedikit mengernyit. Apakah seseorang benar-benar datang? Segera, ruang hampa itu berubah menjadi pusaran, dan seorang pria paruh baya keluar dari pusaran terlebih dahulu. Ketika dia melihat orang itu datang, Jonas tertawa terbahak-bahak, "Haha, manusia, orang-orangmu belum tiba, tetapi orang-orangku telah tiba." Pria paruh baya di depannya adalah ketua klan. Setelah ketua klan keluar, dia melihat sekeliling, dan segera matanya tertuju pada Mileye. Ketua klan kakinya lemas dan dia hampir berlutut. Bersambung.